والمشرب صافي الهني وهاب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبر الآبرين ظهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام من كتب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حدد في تأليف رسالة المؤاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل وعليك بأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من النوافل إلى أن قال فانظر رحمك الله إلى من طوى عليه هذا الحديث القدسي من الأسرار والمعالم وتأمل ما أومى إليه من الدقائق واللطائف وما وصل هذا العبد الموفق إلى هذه المرتبة العظيمة التي صار فيها بما يحبه محبوبا لله وما يكره مكروها عند الله إلا بأداء ما فرضه عليه والإكثار من النوافل ابتغاء الزلفى لديه وصف السباك إن كان لك همة في الوصول إلى مراتب الكمال ورغبة في بلوغ درجات الرجال فقد وضح لك الطريق وبلغ لك الشوء أو التحقيق وعلم إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah luar di setiap saat waktu detik nafas kita lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan datang telah kita nikmati miliki semua bagian daripada nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diminta oleh Allah terhadap setiap kita hanya kita mensyukurinya dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan ucapan perbuatan kita, dengan cara kita menggunakan semua nikmat itu sesuai arahannya. Mudah-mudahan insyaAllah berkat duduk kita bersama saat ini di rumahnya sebagai tetamunya semata kita datang untuk memenuhi suruhannya dan alhamdulillah atas taufik hidayah darinya kita bertahan untuk sedikit memahami apa yang pernah disampaikan diwariskan oleh nabinya sebagai utusannya disampaikan oleh para pewarisnya sampai kepada kita sebagai jalan untuk kita menuju sukses dunia akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sebab berkahnya insyaAllah ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan terhadap junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad secara sempurna. Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Semakin sempurna keimanan seseorang kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin kenal ia dengan Nabi Muhammad. Dan semakin kenal ia dengan Nabi Muhammad, semakin besar harapannya untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimiliki oleh manusia pertama yang langsung belajar dididik oleh Nabi besar Muhammad. Keinginan mereka hanya ingin bersama Nabi Muhammad di dunia mereka dan kelak nanti di surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada mereka para sahabatnya. Dengan sebab itu insyaAllah Allah jadikan kita hamba yang sempurna dalam beriman, dalam keimanan kepadanya. Allahumma amin. Minggu yang lalu disebutkan oleh beliau Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwasanya setiap kewajiban yang dilakukan oleh seseorang hamba dalam agama, maka itu cara yang paling ideal, paling tepat, paling akurat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik suatu kewajiban yang harus kita lakukan atau yang diharam, dilarang, hal yang harus kita tinggalkan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi untuk kita memperbanyak yang sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, baik solat, puasa dan lain sebagainya. Karena Allah janjikan dengan yang sunnah itu setelah kita melaksanakan yang wajib, yaitu perintah atau menjauhi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada seseorang hamba. Dan anugerah tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan diberikan oleh satu namanya universitas atau satu manusia yang dianggap dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan hatta uhibbah, Allah menjanjikan untuk kita, Allah mencintai kita. Allah menjanjikan ketika kita memperbanyak yang sunnah setelah melaksanakan yang wajib, Allah menjanjikan untuk mencintai kita. Ketika Allah cinta kepada kita, semua akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua akan dimudahkan oleh Allah bagi hamba tersebut.
Hadisnya sudah kita baca minggu lalu, kita lanjutkan. Fanzur rahimakallah, maka perhatikanlah, renungkanlah. Anda mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya terhadapmu. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ila man tawaha alaihi hadzal hadisul qudsi, terhadap apa yang tersimpan dalam hadis qudsi ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diungkapkan oleh Rasulullah kalimatnya dari Rasulullah tapi sumbernya dari Allah, namanya hadis qudsi. Minal asrar wal ma'arif, dari berbagai macam rahasia dan ma'rifat pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Yang setiap kali mungkin kita renungkan, kalau kita renungkan setiap hari bisa kita mendapatkan rahasia ma'arif tersebut setiap hari. Karena Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut untuk semua masa, semua generasi. Jadi kalau setiap manusia yang ada di setiap masa, generasi, setiap tempat berupaya untuk memahaminya, insya Allah Allah akan berikan mereka pemahaman yang ada di dalamnya, yang ia ketahui, yang mungkin orang-orang sebelumnya belum mengetahuinya. Yang sesuai dengan masa, zaman, dan tempat yang ia berada di situ. Sehingga Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad relevan untuk menjadi solusi dalam kehidupan kita, untuk memberikan kebahagiaan, kesuksesan dalam setiap langkah dalam kehidupan kita, untuk setiap kalangan kita, dari kalangan yang memiliki status sosial paling tinggi dan sampai paling rendah. Kalau mereka berupaya untuk memahaminya, maka insya Allah dengan semua status yang dimiliki mereka akan sukses. Karena kebahagiaan itu, kesuksesan itu bukan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang memiliki harta yang melimpah ruah atau kedudukan yang paling tinggi, enggak. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, siapkan semua jalan itu bagi semua hamba. Baik yang paling tinggi atau yang paling rendah, baik yang punya harta atau tidak. Yang jelas bagi yang mau, bagi yang menginginkannya, dan beliau sudah sebutkan, tapi kita harus menempuh jalannya. Ikuti perintah Allah semuanya, jauhi larangan Allah semuanya, dan berupaya untuk mengikuti meladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta yang lainnya. Dan itu pun kembali kalau kita lakukan terhadap kita sendiri, tidak kembali kepada Allah. Ibadat, kebaikan, ketaatan, ketakwaan, dan apapun namanya yang kita lakukan tidak membuat Allah jauh lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi, lebih abi, dan tidak. Kembalinya kepada kita sendiri. Man amila salihan fali nafsi, kata Allah. Siapapun yang berbuat saleh baik, maka li nafsi, untuknya, untuk Allah. Sudah Allah Al-Ghaniyul Hamid, wallahu wal Ghaniyul Hamid, kata Allah. Aku adalah zat yang maha kaya, maha terpuji, tidak menambahkan apa yang kalian perbuat, keagungan kemuliaanku walaupun hanya sedikit. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allah menyatakan dalam firman-Nya, hadis qudsi yang lainnya, andaikan manusia seperti Nabi Agung Muhammad yang paling bertakwa di sisi Allah, yang Allah mengatakan in akramakum indallahi atqakum, sebagian ulama mengatakan atqakum itu adalah yang dimaksud oleh Allah Nabi besar Muhammad. Andaikan manusia, jin semua dari pertama sampai akhir mereka seperti Nabi Muhammad, luar biasanya, hebatnya, sempurnanya, Allah mengatakan ma zada dzalika min mulki syai'a, tidak menambahkan dari kerajaanku, sifat, asma, zat, dan semua yang kumiliki walaupun sedikit, dengan kebaikan semua yang Allah ciptakan. Begitu juga sebaliknya, andaikan semua dari manusia dan bangsa jin pertama sampai akhir seperti iblis, bejatnya, fajirnya, fasiknya, tidak mengurangi dari apa yang kumiliki sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan kita dalam ayat yang mungkin namanya familiar dengan kita, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, buat kita sendiri. Maka kalau kita renungkan, insya Allah kita akan mendapatkan satu motivasi atau masukan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebaikan yang kita butuhkan, sesuai dengan kebaikan yang kita butuhkan di setiap masa zaman. Dengan perkembangan teknologi dan berbagai hal yang ada, kita akan dapatkan rahasia itu, ma'arif itu, pengetahuan yang membuat kita dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal ma ilaihi, dan renungkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Ilaihi
terhadapnya. Minad dagaik wal lataib, dari hal-hal yang halus, yang latif, yang tersembunyi, yang ada dalam kalimat tadi. Artinya tidak bisa kita ketahui, pahami kecuali kita renungkan. Semakin kita tenggelam dalam merenungkannya, maka semakin terbuka bagi kita hal yang tersembunyi yang Allah inginkan dalam kalimat itu. Begitu juga Al-Quran. Yang membuat kita akan merasa puas dan tidak akan pernah menyangkal apa yang ditetapkan oleh Tuhan kita Allah. Membuat kita sekarang semakin sigap semangat dalam melakukan amal soleh. Tidak karena Abi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai tahu, mengerti, paham hakikatnya kemuliaan di sisinya. Begitupun sebaliknya di sisinya. Dan hanya ia berikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan buat kita. Kita menjadi salah satu hamba yang dikehendaki olehnya. Allahumma amin. Wa ma wasal hadzal abdul muwaffaq, dan apa yang telah didapatkan sampai seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah ini, abd, seorang hamba al muwaffaq yang diberikan taufik. Artinya tidak mungkin seseorang mendapatkan rahasia itu, ma'arif itu, dagaik lataib tersebut, hal-hal yang tersembunyi yang tersimpan dalam kalimat hadis tersebut, kecuali hamba yang muwaffaq, hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan saking langkanya taufik dari Allah itu, Allah hanya sebutkan sekali dalam Al-Quran. Ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Shu'aib yang mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Satu kali taufik. Taufik itu kata ulama kemampuan. Khalqu qudrati ta'ah fil abd. Allah ciptakan kemampuan untuk seseorang melakukan ketaatan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu, itu taufik. Arti kekuatan kemampuan yang kita miliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah namanya taufik. Allah yang ciptakan kekuatan itu, kemampuan itu, bukan kita. Allah yang ciptakan. Sebaliknya khudlan. Sebalik khudlan artinya Allah yang ciptakan kemampuan, kekuatan bagi seorang hamba untuk berbuat yang tidak baik. Allah yang ciptakan kemampuan untuk melakukan yang tidak baik itu Allah juga yang ciptakan, sebagaimana kemampuan melakukan perbuatan baik itu Allah yang ciptakan, karena Sang Maha Pencipta di alam semesta ini hanya satu, Allah. Tidak ada selain Allah yang menciptakan. Selain Allah ciptaan, bukan pencipta. Selain Allah ciptaan, malaikat ciptaan, Nabi Rasul ciptaan, langit, bumi, aras, kursi, dan semua yang ada ciptaan. Yang Sang Maha Pencipta di alam semesta hanya Allah Subhanahu ta'ala. Allati ila hadhil martabatil azimah, hamba yang diberikan taufik oleh Allah ini untuk mendapatkan martabatil azimah, kedudukan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberi, Allah yang pemberi yang maha agung, maka ketika Allah memberikan itu kedudukan, berarti kedudukan agung. Berarti hamba itu hamba yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun ia, tinggal di manapun ia, walaupun semua orang tidak kenal dengannya, tapi ia hamba yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ciptaan Allah selain bangsa jin, manusia yang jauh dari Allah kenal dengannya dan semua mengagungkannya. Kecuali yang jauh dari Allah, dari kalangan manusia dan jin yang tidak mengenal, tidak mengagungkannya. Tapi selainnya akan mengagungkannya. Ketika ia masuk di Masjid Islamic Center, semua bahagia, karpetnya bahagia, lampu-lampunya bahagia, semua yang ada di masjid ini bahagia. Dan masjid ini mulai bicara dengan musalla masjid, kanan kiri depan belakangnya semuanya. Hari ini masuk ke dalamku, berkunjung di tempatku seorang hamba yang dimuliakan oleh Tuhan, ya Allah. Sebagaimana itu disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati sara fiha, yang mana ia menjadi di dalam kedudukan tersebut yang Allah berikan yang agung itu terhadapnya, dan itu kesempatan bagi setiap kita
dari masa ke masa Allah tidak pernah namanya tutup kesempatannya. Sampai sekarang Allah buka kesempatannya bagi setiap kita. Sampai waktu yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, habis kesempatannya. Atau selagi nyawa kita masih di tenggorokan kita, di tubuh kita, masih ada kesempatan bagi kita. Kecuali kalau sudah melampaui tenggorokan kita, habis kesempatannya. Tapi itu kesempatan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa yang mau menginginkan kesempatan itu untuk menjadi hamba yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kala itu ketika ia mendapatkan kedudukan yang agung dari Tuhannya itu, ma yuhibbuhu mahbuban lillah, apa yang dicintainya dicintai oleh Allah. Apapun yang dicintai olehnya, Allah mencintainya. Wa ma yakrahu makruhan indallah, apapun yang tidak disukainya itu tidak disukai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang dicintainya dicintai oleh Allah. Apa yang tidak disukainya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah diarahkan oleh Allah. Tidak mungkin ia mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Tuhannya Allah. Tidak mungkin ia membenci kecuali apa yang dibenci oleh Tuhannya Allah. Sudah menjadi abdun rabbani. Seorang hamba rabbani yang dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerak-geriknya atas taufik hidayah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para kekasih Allah yang Allah singgung dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya. Dalam kalimat lain Allah mengatakan lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fawzul azim. Dan Rasulullah banyak sampaikan dalam sabda-sabda beliau. Ia mendapatkan kedudukan tersebut kecuali hanya karena ada imam taradahu alaih, ia melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Allah terhadapnya, yaitu yang wajib dilaksanakan seperti sholat lainnya, yang diharamkan ia jauhi. Wal iktar minan nawafil, dan setelah itu memperbanyak yang sunnah-sunnah. Bangun tidur sunnahnya apa, ketika tidur sunnahnya apa, ketika kamar mandi bagaimana sunnahnya, masuknya kakinya apa, yang dibaca apa, keluar dari kamar mandi apa. Disunnahkan oleh Nabi Muhammad agar di kamar mandinya jadi ibadat, ketika masuk ibadat, keluar ibadat, berpakaiannya ibadat, semuanya ibadat, keluar dari rumah ibadat, naik kendaraan ibadat, di jalan ibadat, sampai tidur kembali ibadat. Sehingga ia mampu menjalankan iyyaka na'budu. Atas apa? Wa iyyaka nasta'in, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha al-zulfa ladai, tapi ia inginkan dalam melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, memperbanyak yang sunnah, ibtigha az-zulfa ladai, untuk mencari agar ia bisa menjadi hamba yang dekat di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cari pujian, tidak cari nama, tidak ingin viral, tidak ingin diketahui siapapun, bahkan ia berupaya untuk menyembunyikannya. Ia berupaya setiap saat waktunya tidak ada satu pun yang tahu apa yang diberikan oleh Tuhannya Allah terhadapnya. Nah, yang dicari hanya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan olehnya, tanpa keinginan duniawi sedikit pun. Tidak ingin harta, tidak ingin jabatan, kedudukan. Cukup menjadi seorang yang hamba dekat, menjadi seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya Allah. Kenapa? Karena sudah tahu. Situlah segala kemuliaan. Disitulah segala harapan bagi setiap yang beriman kepada Allah, yang kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu ta'ala. Fasibagus sibak, kasibak asibak, musahabagah, perlombaan. Ayo kita semua berlomba. Sibak asibak, perlombaan yang harus kita lakukan sama-sama. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, fastabiqul khairat. Hal ini merupakan sarana untuk kita sama-sama berlomba, berupaya sama-sama, sekeras apa yang kita mampu, sepenuh tenaga kita, segala harapan upaya kita. Dan Allah siap menerima semua kita. Bukan hanya satu yang namanya berhasil, enggak. Jadi pemenang, enggak. Kalau perlombaan di dunia hanya satu yang hanya berhasil, yang pemenang, enggak. Allah siapkan bagi Anda, kita semua, kita bisa semua menjadi pemenangnya.
mendapatkan karunia tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, andaikan semua Anda wahai awwalun wal akhirun insikum wa jinnakum, wahai bangsa jin dan manusia, Allah sudah pernah sampaikan melalui lisan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gamu fi sa'idin wahid, berdiri di satu tempat, satu halaman yang luas, bangsa jin dulu sampai akhir kiamat, manusia dulu sampai hari kiamat, was'aluni, dan mereka semua minta kepadaku sesuai dengan permintaannya, fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata, andaikan aku berikan semua, setiap mereka apa yang diminta olehnya terhadapku, andaikan aku berikan semuanya, mana qasadalikan minni illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, tidak berkurang dari apa yang aku miliki dari kekayaan, kecuali seperti berkurangnya namanya jarum ketika berkurangnya lautan ketika dimasukkan jarum. Ketika dimasukkan jarum, kira-kira ke lautan berkurang? Tidak ada berkurang. Allah mengatakan seperti itu, tidak berkurang sama sekali walaupun sedikit. Karunia yang dimiliki oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Pasti bagus sih bang. Ayo, mari sama-sama bang kita berlomba. Terutama di bulan Maulid ini, bulan penyegaran untuk hati jiwa, keimanan kita dibangkitkan di bulan ini, karena keimanan kita tidak akan mungkin menjadi semangat bangkit mulai sempurna kecuali kalau kita dekat dengan Nabi Agung Muhammad yang Allah jadikan pintu Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hambanya. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Allah kalau tidak lebih dahulu mencintai Nabi-Nya Muhammad. Bohong seorang yang mengaku mengenal Tuhannya Allah kalau sebelumnya dia tidak mengenal Nabi-Nya Muhammad. Bohong setiap orang mengaku menjadi hamba yang dekat dengan Allah kalau tidak dekat dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong pengakuannya. Dia mengaku tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengakuinya kecuali melalui pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Rasul pintu untuk namanya seseorang hamba umat mendekat kepada Allah, menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya Allah. Pintu mereka Nabi dan Rasul, setiap umat. Dan kita umat Nabi Agung Muhammad, pintu kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana lak himma, jika engkau memiliki himmah, semangat yang kuat, fil wusud, dalam keinginan harapan yang kuat untuk sampai ila maratibil kamal, kepada kedudukan yang sempurna, sehingga ia menjadi hamba sempurna di sisi Tuhannya Allah. Itu hamba yang sempurna. Imam Busiri beliau mengatakan dalam qasidah burdahnya tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ia diangkat oleh Allah dengan setinggi langit, dieluk-elukkan oleh Allah dari semenjak manusia pertama, mengeluk-elukkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita umat, sampai tidak ada satu wahyu yang Allah pernah berikan kepada manusia pertama sampai terakhir kita kecuali Allah eluk-elukkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dieluk-elukkan oleh setiap Nabi Rasul, dan mereka sampaikan keluhan tersebut kepada umat mereka sebagai kabar gembira kepada umat mereka akan kedatangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu Allah berikan untuk Nabi Muhammad? Imam Busiri beliau dalam qasidah burdah memberikan masukan kepada kita. Dia mengatakan, "Fahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu, thumma astafahu habiban bari'un nasami." Ialah seseorang hamba yang sempurna lahir batinnya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dalam bermuamalat kepada Tuhannya, sesamanya, sebagai seorang suami sempurna, sebagai seorang ayah sempurna, kakek sempurna, saudara sempurna, keponakan sempurna, cucu sempurna, apalagi sebagai seorang pemimpin yang sempurna, yang memimpin dunia akhirat, bukan memimpin satu negara, menjadi memimpin dunia akhirat sempurna. Setelah ia menjadi seseorang sosok yang sempurna, tsummastafahu, kemudian setelah sempurna ia lahir batin, ia dipilih habiban sebagai seseorang kekasih, bari'un nasami, zat atau pencipta yang menciptakan semua ruh dan nyawa yang ada
pada setiap ciptaannya. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dipilih dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamal. Jadi menjadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Fi warakbatan fi bulugh darajat sedija, dan jika engkau memiliki keinginan, harapan yang kuat dalam sampai untuk mendapatkan darajat, kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada ar-rijal, laki-laki yang betul-betul sempurna. Begitu juga perempuan, mereka juga perempuan, karena ada khusus bagi laki-laki ini agunah, bagi laki dan perempuan. Disebutkan laki-laki karena terbanyak dari mereka. Karena tidak ada Nabi Rasul dari kalangan perempuan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ada perempuan yang menjadi seorang Nabi Rasul. Mereka mengatakan Siti Maryam, Siti Asia. Tapi yang mu'tamad, pendapat kuat dari ulama, tidak. Syarat Nabi Rasul itu zakar, seorang laki-laki dari bangsa manusia. Tidak ada Nabi Rasul dari bangsa jin. Dan selain kita manusia. Tapi ini kesempatan untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki dan perempuan, siapapun mereka, tinggal dimanapun ia, dari keturunan manapun ia, suku apapun ia. Bagi yang sudah beriman saat ini atau yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, kata ulamanya, selagi masih nyawa masih di tubuh kita, kesempatan baginya untuk mendapatkan anugerah itu, dan tidak pernah dihalangi oleh Allah untuk satu hamba pun kesempatannya. Tapi harus ada himma, semangat, dan harus ada keinginan, harus ada upaya. Karena tidak mungkin namanya kita mendapatkan sesuatu tanpa upaya, tidak mungkin. Ulama mengatakan inna safinata la tajri 'alal yabasi, sesungguhnya perahu kapal itu tidak akan pernah mampu berjalan di atas tempat yang kering, berjalannya di tempat yang basah. Artinya jalani jalannya. Apa yang harus dilakukan secara namanya sunnatullah, insya Allah akan berjalan, dan insya Allah kita akan bisa sampai. Ya, karena ini anugerah yang besar, yang agung, yang mulia, tidak bisa kita capai dengan malas-malasan, tidak mungkin. Mereka orang Bahari itu nyambung ibadat siang malam, mereka sambung ibadat. Mereka hanya istirahat di siang malam, mereka hanya sedikit. Sebentar istirahat mulai bangun. Mulai bangun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca mujahadahnya yang dilakukan, giat semangat yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, terutama kaum sufi, kita pasti mengatakan secara akal mustahil. Mustahil. Tapi itu tidak mustahil bagi orang yang memiliki semangat, himmah, semangat. Tidak mustahil, mustahil. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemberi, bagi Allah itu kecil. Bagi Allah itu kecil. Karena itu hal itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqad wadaha lakat tariq, dan sungguh telah jelas nampak nyata bagimu at-tariq, jalan yang kau inginkan wahai saudaraku, untuk menuju Tuhanmu Allah, mendapatkan kehidupan sukses dengan kesuksesan yang agung di duniamu dan di akhiratmu kelak. Wa badalaka syu'a'ut tahqiq, dan sudah nampak bagimu syu'a', cahaya yang memancar dalam hati jiwamu, at-tahqiq, secara hakikat. Ini jalannya. Ini jalannya. Ini resepnya, rahasianya. Tinggal jalani. Kalau memang kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, kita akan mampu menjalaninya. Dan kalau Allah bantu kita, dengan mudah kita akan menjalaninya dan mendapatkannya. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya kepada seorang Jabir, ketika Rasulullah duduk bersama beliau sampai menangis, Rasulullah melantunkan namanya sabda-sabdanya untuk menunjukkan Jabir ini bahwasanya tidak semudah apa yang kita kira sangka untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyatakan, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Umat
ketahuilah, pahamilah bahwasanya sesuatu yang Allah siapkan bagi anda semua ghaliyah, amat mahal sekali harganya. Ala, ketahuilah, ia adalah surga Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Surga, Jannatul Ma'arib, Jannatul Gurub. Yang Allah nyatakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dalam kalimat lain Allah menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hakikatnya hal itu, hakikatnya itu, hanya itu. Hanya itu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Bang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Karena banyak yang membuat kita lalai, membuat kita lupa, membuat kita tidak menyadarinya. Dari syaitan, dari nafsu, dari hawa, dunia, dan lain sebagainya. Perhiasan yang Allah jadikan di muka bumi ini, zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantara minadh dhahabi fiddati khailil musawati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu membuat kita lupa. Tetapi insyaallah sudah jelas bagi kita jalannya dan sudah jelas bagi kita resepnya. Tinggal ayo berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya insyaallah mudahan Allah mudahkan kita. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, innahu la yasir liman yassarahullah. Sesungguhnya itu kedudukan amat sangat mudah sekali didapatkan oleh seseorang hamba yang dimudahkan ia oleh Tuhannya Allah. Kalau Allah mudahkan, mudah ia dapatkan. Tapi kalau Allah tidak memudahkannya, tidak bisa didapat dengan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, berapapun tahunnya. Tapi kalau Allah mudahkan, ia akan dapatkan dalam setahun. Ada hamba yang lain Allah ia dapatkan ketika Allah mudahkan dalam sebulan. Ada yang dapatkan dalam seminggu, ada yang mendapatkannya dalam sehari, ada yang mendapatkannya dalam sesaat. Sesuai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan anugerah tersebut terhadap kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya khair. Wa alam, ketahuilah, wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. InsyaAllah di sini nanti ada acara Rebu malam Kamis, Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kesempatan langka, jangan sia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang saya tanyakan adalah tadi telah disampaikan oleh Ustadz bahwa orang yang sukses adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat itu dapat kita dapatkan dengan takwa, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian salah satu di antaranya adalah ibadah. Ibadah yang kami ketahui adalah sholat, kemudian seperti mahdoh itu, haji dan lain sebagainya itu. Bagaimana dia untuk menjadikan bahwa semua kehidupan kita itu adalah Allah Ta'ala. Terima kasih. InsyaAllah. Kita diminta oleh Allah ibadah bukan hanya dengan sholat dan puasa. Ada ibadah insyaallah jauh lebih tinggi dari nilai sholat dan puasa. Tapi ibadah yang tinggi itu nilainya di sisi Allah, ya bisa kita dapatkan kalau kita baik dalam ibadat. Mahdhah itu sholat, puasa dan lainnya. Artinya semua ada kaitan, semua ada ikatan, semua harus mampu kita jalani. Jangan sampai yang ini aja, yang tidak mau enggak. Kalau bisa kita dapatkan semua. Caranya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
yuhibbukumullah. Caranya satu, hanya ikuti Nabi Agung Muhammad. Allah minta kepada kita itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada semua umatmu, hamba-hambaku, jika kalian adalah hamba-hamba yang betul cinta kepadaku Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, kalian semua ikutilah aku Muhammad. Yuhibbukumullah. Ia Allah akan selalu mencintai kalian. Ya, kalau kita selalu ikut dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad tidur, apa yang beliau sarankan untuk kita baca, bagaimana posisinya, bagaimana Rasulullah apa yang bangun tidur, apa yang beliau ajarkan kepada kita untuk kita baca, bagaimana cara Rasulullah namanya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berpakaian, makan, minum, dan lain sebagainya. Bagaimana beliau berinteraksi antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara ia dengan sesamanya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan menantunya, dengan sahabatnya, dengan yang muslim, dengan yang kafir, dan lain sebagainya. Mungkin saya kasih tahu satu ibadah yang bukan mahdha, ibadat antara kita sesama yang nilainya begitu luar biasa, disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, nadharul lujul, kurang lebih kalimatnya ya, disampaikan ini kalau tidak salah oleh Imam Suyuti dalam karya beliau Al-Jami' As-Suyuti. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang beliau pangkas sanadnya dari fulan-fulan hadisnya. Beliau sebutkan dalam jami' beliau, ada jami' shaghir, ada jami' kabir, ada yang kecil, ada yang besar. Beliau menyampaikan dalam karya hadis beliau tersebut, Rasulullah pernah bersabda, nadhar rujul ila akhihi ala syauqin. Pandangan yang tertuju dari mata seseorang kepada saudaranya ala syauqin, atas kerinduan. Kita memandang berjumpa dengan saudara kita, kita pandang dengan rasa rindu. Kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merindukannya karena ia adalah hamba Allah, saudara kita yang harus kita akui mau tidak mau, siapapun ia, apapun namanya, keyakinannya, akidahnya. Selagi Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, dan kiblatnya Ka'bah, saudara kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Rasulullah mengatakan, al-muslim akhul muslim. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, wa kunu ibadallahi ikhwana. Pandangan yang tertuju dari seseorang kepada saudaranya ala syauqin, atas kerinduan. Kan rindu itu muncul dari rasa cinta. Dan kecintaan itu hasil dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, khairun min i'tikafi sanatan fi masjid hada. Itu satu kali pandangan yang tertuju dari seseorang, laki atau perempuan sama, kepada saudaranya dalam dasar kerinduan karena ia mencintainya sebagai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun ia muslim itu, saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik kata Rasulullah dari ia beriktikaf di masjidku ini selama setahun penuh. Iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi sehari, seperti iktikaf di masjid ini 1000 hari. Setahun kata Rasulullah, siang malam. Tidak kita keluar sedikit pun, sekejap pun dari masjid selama setahun itu. Siang malam kita habiskan waktu setahun itu hanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, satu pandangan yang tertuju darimu kepada saudaramu atas dasar kerinduan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beriktikaf di masjidku selama 1 tahun. Setahun penuh siang malam. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita anugerah sehingga kita bisa mendapatkan pahala iktikaf setiap hari. Mungkin dari setiap saudara-saudara kita yang kita jumpai, yang kita lihat. Allahu alam. Jadi bagaimana Rasulullah keluar dari rumah, apa yang beliau baca, yang beliau ajarkan, bagaimana kakinya, bagaimana ketika naik kendaraan, apa yang dibaca setelah kita naik kendaraan kita, apa yang harusnya dilakukan oleh seseorang mukmin ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring.
Selalu ingat kepada Tuhannya Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Hamba-hamba yang kata Allah selalu ingat kepadaku ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Selalu bertafakkur, menenung. Sarana untuk dia menjadi dekat kepada Tuhannya Allah. Sampai ia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kau tidak ciptakan ini batil, tidak ada manfaat, sia-sia. Faqina 'adzabannar. Ya manusia, kita kalau tidak berdiri, kondisi kita duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Allah suruh kita untuk selalu ingat kepada Allah dalam setiap kondisi kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan Allah jadikan kita salah satu hamba yang sempurna. Di sisi Allah, di mata Allah. Walaupun di mata manusia kita hina, kita dina. Kita dipandang sebelah mata. Tidak ada yang menghormati kita. Bahkan orang rumah kita pun tidak menghormati kita. Apalagi tetangga yang lainnya. Tapi kita mulia di sisi Allah. Maka tidak masalah andaikan manusia, bangsa jin dan semua makhluk dari barat sampai timur membenci kita, menghina, merendahkan kita, kalau kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita hina di mata Allah, di sisi Allah, walaupun semua makhluk mengancungkan jempolnya, memuja-muji, menganggapnya hamba yang paling top, kalangan jin, manusia dan semua makhluk dari barat sampai timur, di alam nyata, alam tidak nyata, tapi kalau hina di sisi Allah, tidak menaikkan kedudukan ia di sisi Allah walaupun sejengkal. Kalau ia dihina di mata Allah dengan semua pujian yang diberikan kepada oleh makhluk tersebut terhadap dirinya. Tinggal kita aja mau pilih yang mana. Fahadainahu najdain, kata Allah, kami berikan dia petunjuk dua jalan. Jalan siratal ladzina an'amta alaihim pertama, yang kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada jalan hamba-hamba yang dimurkai dan sesat. Dari siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang diberikan oleh Allah nikmat terhadap mereka. Ada dua jalan aja. Begitu juga di akhirat nanti kalau ada dua tempat aja, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala, surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tanyakan lagi, fadhol. Kalau tidak kita tutup. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Guru Habib, apakah betul redaksi hadis itu waktu Rasulullah dinaiki oleh cucunya itu apa di masjid atau di rumah? Ya itu aja. Terima kasih. Rasulullah dengan berbagai macam kejadian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya menjumpai atau bermain atau mendapatkan cucunya. Tapi ketika Rasulullah dinaiki itu, ditunggangi itu di rumah. Tunggangi itu di rumah. Rasulullah kadang-kadang sedang khutbah, datang cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Rasulullah sampai turun. Turun untuk menyambutnya dan menggendongnya. Cucunya. Untuk mendidik kita bagaimana kita mendidik cucu kita. Kira-kira ada seorang tua ketika melihat cucunya, dia sedang bersama orang-orang yang penting, apalagi sedang ceramah, kira-kira datang cucu yang dia tinggalkan ceramah, dia sambut cucunya. Kira-kira ada yang begitu seperti itu akhlaknya terhadap anak kecil? Itu akhlak Rasulullah terhadap anak kecil. Ada nggak kira-kira? Rasulullah mengajarkan kita mendidik, karena ucapan perbuatan Rasulullah itu didikan bagi kita bagi kita umat. Bagi kita umat, dan semua yang terjadi di rumah tangga Rasulullah itu juga didikan, masukan, motivasi apa yang harus kita lakukan dan menghadapi suasana kondisi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Rasulullah SAW tidak pernah beliau
kalau tidak suka sama orang tua Rasulullah sebut di hadapannya, tidak pernah. Pernah Rasulullah mengatakan ada orang tamu datang, bisa akhul ashirah. Ini orang tidak baik. Mau ketemu dengan Rasulullah, dipersilakan oleh Rasulullah. Ketika datang, Masya Allah, disambut oleh Nabi besar Muhammad. Rasulullah Masya Allah namanya bicara dengan lemah lembut kepadanya, sehingga orang-orang yang tadi di dekat Rasulullah mendengarkan Rasulullah mengatakan bisa akhul ashirah, ini orang tidak baik. Tapi ketika dia melihat Rasulullah namanya menyambutnya, menyapanya, ngomong lemah lembut kepadanya, terkejut heran dalam hatinya. Ketika orang itu pulang, ya Rasulullah, engkau tadi baru ngomong ini orang tidak baik, tapi kami lihat kenapa engkau berbuat baik kepadanya, lemah lembut ngomong bicara dengannya. Setelah ngomong, Allah itu tidak suka kalau kita itu di depan saudara kita itu menunjukkan, menampakkan kita itu tidak suka, tidak menghargainya. Makanya Allah didik kita melalui cerita yang Allah berikan kepada kita, dari cerita bagaimana Allah perintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Apa kata Allah terhadap Nabi Musa dan Harun? Allah pesan setelah Allah perintahkan mereka berdua untuk mendatangi Fir'aun. Apa kata Allah? Fagula lahu gaulan lajinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, Harun, aku wasiat kepada anda berdua, gula lahu, kalian berbicaralah dengannya, Fir'aun, gaulan lajinan, ucapan yang lemah lembut. Ini orang ngaku Tuhan. Ini orang ngaku Tuhan, Fir'aun. Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk bicara dengan lemah lembut kepada seorang yang mengaku Tuhan. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, barangkali dia akan ingat atau dia akan merasa takut kepadaku. Nah, begitu juga Rasulullah mendidik kita dalam bergaul. Ya, ketika orang itu sudah keluar, saya mengatakan, kau tolong sampaikan kepada orang itu seperti ini, bang. Ya, akhlak Nabi Agung Muhammad yang harus kita pelajari, yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Dalam menghadapi kehidupan kita pasti ada hambatannya, pasti ada ujiannya. Tergantung kita. Kalau kita tahu apa yang diajarkan, dididik oleh Nabi Muhammad, kita akan mampu melakukannya. Kalau tidak, ya tidak. Makanya kita diwajibkan untuk belajar. Selalu belajar. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa, Rabbighfir li zidni ilman, tambahkan ilmu. Dan Allah berikan kita sehat afiat selalu. Allah tanamkan dalam hati kita, jiwa kita, sekujur tubuh kita, lahir batin kita kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mudah Allah jadikan kita suhama yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Mudah Allah jadikan semua sarana yang ada dalam kehidupan ini kita ini, apapun ia, menjadi sarana untuk kita menghambakan diri kita dengannya semata, hanya untuk dan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba yang ikhlas dalam melakukan apapun amal, sehingga tidak ada satupun amal yang kita lakukan kecuali diterima olehnya fi afiyah. Kemudian apapun niat kita dari kebaikan dunia akhir untuk kita dan niat semua saudara kita muslim yang dimanapun mereka berada, dimudahkan oleh Allah, diiringi afiat dan berkah darinya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita salaman dulu ya. Allahumma salli